Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Well, today we are going to learn about labels. Jadi hari ini kita akan belajar tentang label. So, what is label? Label is a piece of paper, plastic, or other material affixed to a container or product, which is written or printed information about the product or item. Nah, jadi guys, label itu adalah potongan kertas, plastik atau bahan lain ya, bisa kaleng gitu, yang menempel pada suatu wadah atau produk, yang bertuliskan informasi tentang produk atau barang tersebut. Jadi, intinya, secara sederhana, label adalah bungkus kemasan atau bahasa kerennya itu packaging. Okay, next. Where can we find it? We can find this label on food, drink, or medicine package, ya. Jadi, kita bisa menemukan label di kemasan makanan, minuman, ataupun kemasan obat. Selanjutnya, what does label tell us? Jadi, di dalam label itu kita dapat informasi apa aja sih? Nah, yang pertama, name or brand of the product, yaitu nama atau merek suatu produk gitu ya. Yang kedua, description atau deskripsi. Di deskripsi ini, biasanya dijelaskan mengenai produk tersebut. Contoh, mereknya Indomie. Nah, Indomie kan produknya banyak nih. Dideskripsikanlah misalnya mie instan, mie goreng rendang misalnya, mie goreng sambal matah misalnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah konten, yaitu isi. Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan berat bersih. Biasanya dalam kemasan itu suka ada ya tulisan neto 120 gram atau neto 120 mili. Nah, biasanya kalau produknya padat gitu seperti makanan, satuannya adalah gram. Sedangkan untuk minuman yang bentuknya cair itu satuannya mililiter. Selanjutnya adalah ingredients atau komposisi. Jadi di dalam komposisi ini tertulis si bahan dari produk tersebut gitu. Misalnya roti. Nah, roti ini terbuatnya dari apa sih gitu? Apa aja bahan-bahannya gitu ya. Selanjutnya ada nutrition facts atau informasi nilai gizi. Biasanya dalam produk makanan, minuman, ya suka ada informasi gizinya gitu. Vitamin apa aja yang terdapat dalam makanan tersebut gitu ya. Selanjutnya ada direction to use atau dosage, yaitu petunjuk penggunaan atau dosis. Kalau dalam kemasan makanan biasanya suka ada cara penyajiannya gitu, petunjuk untuk membuatnya seperti apa. Kalau dalam obat biasanya suka ada dosisnya. Misalnya untuk anak-anak dosisnya berapa, untuk orang dewasa dosisnya berapa gitu. Selanjutnya ada direction to store atau petunjuk penyimpanan. Nah, biasanya suka ada di kemasan makanan, minuman, atau obat. Misalnya simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius atau jangan simpan di bawah terik sinar matahari langsung gitu. Pasti kalian sering ya baca label seperti itu. Selanjutnya ada use atau kegunaan. Jadi si produk ini manfaat dan kegunaan itu apa sih untuk yang mengkonsumsinya gitu. Dan yang terakhir ada expiration date atau tanggal kadaluarsa. Biasanya suka ada tulisan baik digunakan sebelum tanggal berapa gitu ya. Baik, selanjutnya, why should we read the label? Kenapa sih kita harus membaca label?
Yang pertama adalah get detailed information about the product or item. Jadi mendapatkan informasi detail ya mengenai suatu produk atau barang. Yang kedua adalah avoid negative effects of the product. Jadi menghindari efek negatif dari suatu produk. Misalnya dengan melihat label, kalian bisa tahu tanggal kadaluarsa suatu produk, sehingga bisa menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan gitu. Yang terakhir adalah choose which product is safe for us. Jadi memilih produk mana sih yang aman untuk kita konsumsi. Karena kan setiap produk itu memiliki sasaran pasarnya masing-masing gitu. Contohnya produk susu aja itu beda-beda. Ada untuk yang balita, ya ada untuk bayi yang baru lahir, ada untuk anak-anak, orang dewasa, ibu hamil gitu. Kalau misalnya kita nggak baca labelnya, tentunya kita akan salah dalam memilih suatu produk yang aman untuk digunakan. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami dengan baik ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.